Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bertemu lagi di video MOC kelas kokurikula Adobe Illustrator dasar bersama saya, Anung Sriyadi. Di episode 1 dan 2 kita udah belajar soal membuat dan mengolah objek berupa shape dan garis. Nah, di episode ketiga ini kita akan berlatih membuat sebuah objek berupa point type yang kemudian nanti kita olah menjadi sebuah artistic text. Sehingga bisa dikatakan kita akan belajar tipografi pada episode kali ini. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita mulai latihan kita di episode ini. Kita segera buka Adobe Illustrator kita. Baiklah, kita mulai latihan kita di episode ketiga ini. Seperti biasa, kita setelah Illustrator terbuka, kita create new. Kita gunakan ukuran 210 kali 210. Jadi kotak ya, kotak. Kita klik create. Oke. Selanjutnya, nah untuk memasukkan objek berupa teks, kita di Illustrator bisa gunakan pada bagian toolbar ini ada ikon dengan tulisan T, huruf T, atau disebut juga type tool. Kita klik. Nah, kita akan membuat sebuah point type. Caranya kita tentukan titiknya di mana, misalnya di sini. Nah, akan keluar template text di sini, lorem ipsum. Kita hapus saja itu. Lalu kita tulis inisial nama kita. Misalnya saya gunakan RH. Selanjutnya klik selection tool. Nah, kita bisa ubah font, jenis font ataupun ukuran daripada teks kita dengan dua cara. Pertama melalui property bar di sini. Kemudian cara berikutnya dengan melalui menu atau panel type karakter. Nah, di sini akan keluar karakter. Nah, kita bisa pilih misalnya kita gunakan font yang standar Arial. Lalu bold tipenya, lalu kita besarkan misalnya 72. Jika kurang besar, bisa kalian perbesar dengan sambil menekan shift, kemudian kalian tarik bagian pojok dari objek teks tersebut. Misalnya segitu. Nah, kemudian kita ubah trackingnya. Trackingnya itu adalah jarak antar huruf. Kita bisa ubah melalui opsi di sini, VA ini. Ini adalah tracking. Jadi kalau kita set ke angka yang besar, dia akan semakin lebar jaraknya. Ketika kita setting dia ke angka minus, maka dia akan semakin sempit jaraknya. Nah, kita perlebar jaraknya dengan poin 100. Kita sudah punya di sini. Jika diperhatikan di layer 1, kita sudah punya teks objek. Teks objek ketika kita menuliskan RH, maka di sini akan layer name-nya berupa huruf tersebut, RH. Misalnya kita duplikat ya, kita ganti namanya menjadi AS. Maka otomatis di sini juga akan layer name-nya berupa AS. Nah, kita del AS-nya, kita fokus ke RH.
atau inisial dari nama kalian. Nah, kita akan mengolah point type ini menjadi sebuah inisial nama yang sifatnya artistik. Jadi kita akan berikan efek berupa efek bevel atau efek timbul pada inisial RH ini. Caranya pertama kita ubah teks objek tersebut menjadi shape objek. Caranya kita klik menu di bagian menu bar ini, pilih menu type, kemudian pilih opsi create outlines. Nah, jika diperhatikan yang di sini tadi layernya bernama RH sekarang berubah menjadi grup yang terdiri dari 2 compound pad. Jadi tidak ada lagi RH. Namanya bukan lagi RH tapi berupa grup dari 2 objek. Oke, selanjutnya kita perkecil ketebalan dari font tersebut, huruf tersebut. Caranya kita klik objek, pad, pilih menu pad, kemudian pilih offset pad. Kita aktifkan checklist preview. Nah, di situ akan kelihatan, akan tampak previewnya. Ini artinya objek yang kita seleksi itu mengalami penebalan setebal 3,5278 mm. Jadi misalnya ini kita ganti misalnya 2, lalu kita klik, nah dia akan menipis. Demikian juga ketika kita ini ganti min, maka dia akan masuk ke dalam. Kita klik OK. Nah, di sini kemudian jadi ada 4 objek, yang tadinya 2 jadi 4. Ini yang tipis, bisa kalian lihat di sini nyala aktifnya pada bagian panel layer. Nah, kotaknya nyala. Kita pindah bagian R ke atas. Jadi yang tebal ada di bawah, yang tipis ada di atas. Next, selanjutnya kita keluarkan yang tipis keluar dari grup. Kemudian yang bagian grup kita pertebal. Kita pertebal dengan cara yang sama, objek, pad, offset pad. Kemudian kalau tadi minus, sekarang kita tambah. Kita tambah 2 mm misalnya. Kita preview segede itu. 2 atau 2,5. Oke, 2,5 ya. Klik OK. Nah, jika diperhatikan di sini sama seperti tadi. Yang tebal kita taruh ke bawah. Lalu kita seleksi dua-duanya, kita keluarkan dari grup. Grup ini kemudian kita matikan. Lalu di bagian H yang tipis, RH yang tipis, kita ubah warnanya menjadi kita bedakan warnanya supaya kita bisa membedakan. Jadi yang putih ini yang tipis, yang hitam yang tebal. Oke, selanjutnya RH kita nyalakan lagi, kita seleksi, kita pilih warnanya jadi merah misalnya. Lalu kita kasih outline misalnya merah. Kemudian ukuran outline-nya misalnya 20. Seperti ini ya, 20 merah. Kemudian kita expand. Jadi kita klik caranya menu bar, kita pilih menu expand. Objek expand. Kita expand, di situ keluar dialog window. Kita expand fill dan stroke-nya. Klik OK. Nah, di sini jadi jika kita ini matikan visibility-nya, ini jadi lebih tebal lagi. Nah, kita seleksi semuanya, kemudian kita pilih ke Pathfinder,
panel Pathfinder atau di window Pathfinder, kita unite. Nah, dia kemudian jadi satu grup. Yang tadinya ada outline ini jadi dua di sini, R dan H. Nah, kita keluarkan R dan H-nya. Kita nyalakan visibility-nya. Jadi kita punya 3 lapis layer. Untuk yang R dan H yang merah yang paling tebal, kita seleksi dua-duanya dengan cara kita klik di bagian lingkaran di sini. Kemudian sambil tekan Command atau Control, kita klik lingkaran di bagian kanan H. Kemudian kita satukan kedua objek tersebut menjadi satu objek compound path. Caranya klik objek, compound path, make. Kemudian sama berikutnya di bagian yang hitam, tebal yang hitam, kita klik, command klik bagian H, kemudian kita objek, compound path, make. Demikian juga yang putih, yang tipis, kita seleksi dua-duanya. Lalu untuk shortcutnya kita bisa tekan Ctrl 8 atau Command 8. Nah, kita jadi punya 3 lapis di sini ya. Selanjutnya kita kunci yang bagian H ini, kita kunci. Kemudian bagian 2 layer yang tipis dan tebal hitam, kita beri warnanya jadi putih. Kemudian kita beri outline hitam atau coklat aja, coklat, setebal 3 poin, seperti itu ya. Yang merah, yang layer paling bawah, bisa kita hilangkan terlebih dahulu, kita hilangkan visibility-nya supaya tidak mengganggu. Kemudian kita jika terdapat sudut yang misalnya terlalu kaku seperti ini misalnya ya, kurang fleksibel, kita bisa edit, kita tekan klik bagian yang tipis, kemudian kita gunakan direct select tool. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah garis imajiner dengan menggunakan pen tool. Kita diklik, ditahan, kita pilih paling atas pen tool. Kemudian kita klik di luar dari huruf atau 2 layer yang kita punya ini. Klik di luar, kita arahkan sampai kemudian di bagian pojok ya, sampai keluar putih, kotak putih di situ. Kita klik, lalu kita arahkan ke bagian yang dalam sampai keluar kotak putih juga. Kemudian pilih direct selection tool, kita seleksi titik awal yang kita bikin, kemudian kita delete. Nah, kita ulangi seterusnya pada bagian-bagian pojok tersebut. Oke, kita sudah punya teks yang telah memiliki efek bevel atau timbul. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks inisial ini bevelnya jadi lebih mempunyai value. Jadi ada gelap dan ada yang terang. Nah, caranya
jika kita seleksi, ini kan dia kalau misalnya kita ganti warnanya cuman satu warna aja, merah. Nah, kita akan ubah warna tersebut dari merah ini kemudian menjadi beberapa bagian sesuai dengan bevel yang sudah kita miliki. Caranya kita seleksi semuanya. Kemudian kita gunakan tool yaitu Shape Builder Tool. Jadi pada bagian toolbar ini di bagian bawah di bagian tengah sebelah kiri ada icon dengan lingkaran kecil, lingkaran besar dan kursor. Kita klik. Kemudian kita arahkan ke bagian salah satu dari bevel. Nah, jika keluar tanda jaring seperti itu, keluar area jaring seperti ini artinya kita bisa membuat sebuah objek baru berdasar bentuk tersebut. Jadi kita klik, nah dia otomatis kalau kita geser ini, dia jadi berlubang. Yang tadinya RH yang utuh sekarang jadi berlubang. Nah, juga kalau misalnya kita ganti warnanya, nah, yang berubah yang di sini, yang objek baru tersebut warnanya tidak ikut berubah. Nah, kita ulangi lagi, kita seleksi semuanya, pilih Shape Builder Tool, kemudian pilih bagian dari bevel yang mau kita pisah objeknya. Nah, jika diperhatikan, kemudian setelah kita ubah menjadi bentuk bevel yang terpisah-pisah, di sini keluar kemudian seperti duri pada bagian-bagian ujung, duri yang lancip ya, ujung-ujung yang lancip. Nah, ini bisa kita hilangkan, itu berupa outline yang bisa kita hilangkan dengan cara kita seleksi semuanya. Kemudian kita gunakan window stroke. Nah, di sini keluar di panel stroke di sini. Tebalnya 3 poin, capnya kita ubah menjadi round cap, cornernya kita ubah menjadi round join. Nah, sudut-sudut yang lancip tadi sudah hilang. Selanjutnya kita beri warna di tiap-tiap objek baru yang telah kita bikin dengan Shape Builder tadi. Kita klik, misalnya kita ubah warnanya jadi orange. Untuk bagian yang sini misalnya orange. Lalu bevel yang lain warnanya oranye misalnya ya. Selanjutnya untuk yang tengah bisa kita ganti warnanya, misalnya kita gunakan pattern untuk isiannya. Caranya kita klik objek tersebut, kita pilih di library menu. Di situ ada menu patterns, kita pilih basic grafik aja. Kemudian kita pilih yang dot. Nah, di sini keluar pilihannya. Oke, kita gunakan yang paling terakhir. Kemudian kita lihat di sini. Kita klik, kemudian di sini ada perbedaan warna hitam dan warna coklat. Kita akan ubah warnanya hitam ini jadi coklat. Caranya klik di bagian objek tersebut, kemudian di sini akan keluar pattern tersebut, pattern yang kita gunakan. Kita klik drop down. Nah, di situ ada menu, di sini ada deretan icon, ada menu edit pattern. Kita klik, keluar window seperti ini. Kita pilih, kita seleksi yang hitam-hitam ini. Nah, jika kalian perhatikan, jadi kalau kita ubah warnanya, kita harus mengubah warna garis.
Nah, kita akan ubah ini menjadi sebuah objek. Caranya kita klik menu objek, kita expand. Kita expand karena dia berupa garis, kita pilih yang kita aktifkan yang stroke saja. Klik OK. Nah, di sini jadinya adalah garis, fill objek. Nah, kita bisa pilih warna coklat sesuai dengan warna yang sebelumnya. Jika sudah, kita klik done di bagian sini ya, di bawah file tab, window tab. Nah, kita jadi punya warna coklat sesuai dengan garis. Lalu di bagian paling bawah, RH yang paling bawah di sini kita ganti warnanya menjadi putih misalnya. Kita lihat, nah kita sudah punya inisial RH. Kemudian kita nyalakan visibility dari objek yang paling tebal, yang merah tadi. Kita ganti warnanya jadi coklat juga. Kemudian kita duplikat. Yang paling bawah, layer paling bawah di sini kita turunkan. Kemudian kita perkecil ukurannya, pastikan opsi proporsi di sini aktif. Kemudian kita ganti ukurannya menjadi misalnya 70. Selanjutnya kita seleksi dua-duanya, kita gunakan efek yaitu blending. Jadi kita klik objek, kemudian kita pilih di sini ada blend. Kita klik make terlebih dahulu. Klik make. Nah, di sini jadi ada tiga objek. Untuk mengatur jumlah objek blending, kita bisa klik lagi di bagian objek, kemudian kita pilih blend option. Sudah ada smooth color, kita gantikan pilih yang step. Nah, kita ganti dia menjadi ubah angkanya dari 1 menjadi 100. Kita preview. Nah, di sini jadi lebih halus. Kita klik OK. Kemudian kita objek, kita expand. Fill dan objek, klik OK. Kemudian kita unite. Nah, kemudian di sini kita lihat berubah jadi satu objek. Selanjutnya kita group, kita seleksi semuanya, kemudian kita objek group. Kemudian kita bikin teks objek lagi, kita beri nama misalnya RH, nama dari RH tersebut misalnya. Trackingnya kita standarkan normal, lalu pilih font ukurannya kita perkecil. Kita perbesar sejajar dengan lebar dari inisialnya. Kemudian kita create outline, objek type create outline. Sama seperti tadi, kita pilih objek pad, kita akan berikan efek yang sama seperti bagian atas. Pertama kita offset pad terlebih dahulu. Kita preview, kita gunakan yang lebih kecil, 1,5 saja. Lalu klik OK. Nah, kita unite. Kemudian kita compound pad dengan menekan command 8. Kemudian kita tarik ke belakang, ke paling bawah. Kemudian kita ganti warnanya jadi coklat juga.
Lalu yang bagian masih warnanya kuning, teks yang warnanya masih kuning kita seleksi, kita unite juga, lalu kita compound pad supaya lebih mudah mengeditnya. Bagian grup kita ratakan tengah, align kita pastikan dia di artboard, align to artboard, kita ratakan tengah horizontal. Demikian juga yang grup yang inisial, kita ratakan tengah. Kita cek di sini berapa ukurannya. Di sini 90,855. Kita sekalian kita edit menjadi 92. Kemudian di grup yang kedua, grup yang nama kita juga samakan jadi 92. Kemudian di bagian grup ini kita bisa ungroup terlebih dahulu, objek ungroup. Kemudian bagian outline coklat kita duplikat. Sama caranya seperti yang grup sebelumnya tadi, kita taruh ke bawah. Kemudian transform kita perkecil menjadi misalnya 70. Kita pilih agak ke bawah. Nah, sama seperti tadi, kita sambil tekan Command atau Shift, kita seleksi dua outline tersebut. Kemudian kita pilih objek blend make, objek blend option, pilih yang step, kita bikin 100, preview, oke, expand, oke, unite. Kita klik Command 8 atau Ctrl 8 supaya menjadi compound pad. Selanjutnya kita seleksi dengan yang warna kuning. Warna kuning kita ganti warna putih aja. Kemudian kita seleksi dengan bagian outline-nya. Kita group. Lalu kedua grup kita group kembali. Kita ratakan tengah horizontal, tengah vertikal. Kita lihat di sini. Nah, berikutnya kita bikin layer baru di bawah. Kita bikin kotak yang kita gunakan sebagai background. Sambil tekan Shift. Lalu misalnya kalian ganti warnanya. Lalu di sini di transform bisa kalian lihat kita ganti 210. Lalu di align kita ratakan tengah horizontal vertikal. Oke, kita sudah memiliki inisial nama kita yang kita buat dari point type. Jangan lupa klik file, save, berikan nama latihan 3. Demikian episode ketiga kita. Latihan sudah selesai. Silahkan kalian pelajari kembali, kalian latih kembali step by stepnya sehingga kalian bisa membuat inisial nama kalian sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.